Oke, terima kasih Saudari Visya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kami menanyakan kepada responden, apakah Anda sangat puas, puas, kurang puas, atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi selama hampir 2 periode memimpin Indonesia? Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mengalami peningkatan dibandingkan survei LSN sebelumnya, yaitu pada bulan Juni 2023. Kali ini sebanyak 75,6% responden mengaku puas dan sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, dan hanya 22,3% yang mengaku kurang atau tidak puas. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi ini berpengaruh pada approval rating beliau dan pada gilirannya akan berpengaruh pada konstelasi persaingan elektabilitas tiga capres papan atas. Kemudian kami tanyakan pada responden, apa alasan Anda sehingga membuat Anda menyatakan puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Nah, pertanyaan ini kami khususkan kepada responden yang mengaku puas dan sangat puas. Hasil survei LSN menunjukkan sebanyak 23,5% responden puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden Jokowi karena pembangunan infrastruktur yang merata di berbagai daerah. Lantas 18,2% responden beralasan karena banyak program bantuan sosial untuk orang miskin selama pemerintahan Jokowi. Kemudian alasan lain yang cukup signifikan adalah adanya jaminan kesehatan sampai ke desa-desa serta kesempatan pendidikan terbuka untuk orang miskin. Kemudian kami tanyakan, apa alasan Anda menyatakan kurang puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi? Untuk pertanyaan ini kami khususkan kepada responden yang mengaku kurang puas atau tidak puas. Hasilnya survei LSN menunjukkan sebanyak 19,8% responden mengaku kurang atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi karena harga kebutuhan pokok atau sembako yang terus naik. Kemudian 16,5% responden beralasan karena banyaknya ancaman terhadap kebebasan berpendapat warga. Kemudian alasan lain yang cukup signifikan adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang cenderung tebang pilih dan sulitnya mencari pekerjaan. Kemudian kami tanyakan, menurut keyakinan Anda, dari sejumlah tokoh nasional saat ini, siapakah yang kemungkinan besar akan mendapatkan dukungan atau endorsement dari Presiden Jokowi untuk menjadi calon Presiden RI 2024 hingga 2029. Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, bagian terbesar publik atau 45,3% responden meyakini bahwa tokoh yang akan mendapatkan endorsement dari Presiden Jokowi untuk menjadi calon presiden RI periode 2024 dan 2029 adalah Prabowo Subianto. Keyakinan publik bahwa Prabowo akan di-endorse oleh Jokowi bahkan terus meningkat dari waktu ke waktu. Sementara itu, keyakinan publik bahwa Ganjarlah yang akan mendapatkan endorsement justru terus menurun.
saat ini tinggal 30,2% publik yang meyakini bahwa Ganjar akan di-endorse oleh Jokowi untuk menjadi Presiden RI. Kemudian kita masuk dalam perkembangan elektabilitas Capres jelang Pilpres 2024. Tahun depan, Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden RI selama 2 periode. Menurut penilaian Anda, siapakah tokoh nasional yang ada saat ini yang paling layak menggantikan Presiden Jokowi? Hasil survei LSN memperlihatkan bahwa nama Prabowo Subianto paling banyak disebut publik, yakni 28,5% responden. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagai calon presiden, Prabowo semakin menjadi top of mind publik. Ganjar Pranowo yang telah diusung sebagai capres oleh PDI Perjuangan bersama P3, ternyata hanya menjadi top of mind dari 17,6% publik. Begitu juga Anies Baswedan, secara spontan hanya disebut 13,4% responden. Berikutnya muncul nama-nama seperti Ridwan Kamil 4,3%, Erick Thohir 4,1%, Mahfud MD 3,8%, sedangkan yang dimaksud tokoh-tokoh lainnya diantaranya adalah AHY, Sandiaga Uno, Erlangga Hartarto, Puan Maharani, Khofifah, Muldoko, dan Muhaimin Iskandar, hingga Habib Rizik Syihab, namun persentasenya jauh dari signifikan. Kemudian kita masuk dalam dinamika elektabilitas capres pertanyaan terbuka atau top of mind. Hasil survei LSN memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto semakin menjadi top of mind publik berkenaan dengan Pilpres 2024. Ketika kami mengajukan pertanyaan terbuka kepada responden, dalam hal ini kita tidak menyodorkan nama tokoh sama sekali kepada responden, siapakah yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini? Sebanyak 28,5% secara spontan menyebut nama Prabowo. Pada survei LSN bulan Juni 2023, mereka yang memilih Prabowo sebesar 25,1%. Ini berarti hanya dalam 1 bulan, elektabilitas Prabowo naik sebesar 3,4%. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo justru menunjukkan tren menurun dari 18,5% pada bulan Juni menjadi 17,6% pada survei bulan Juli. Sedangkan Anies Baswedan stabil berada di posisi ketiga sejak bulan November 2022. Kemudian kami tanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden, siapakah yang Anda pilih dari beberapa orang tokoh di bawah ini? Berdasarkan simulasi 12 nama, hasil survei LSN kali ini menunjukkan bahwa persaingan capres menuju 2024 telah mengkristal pada 3 nama saja, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketika kami menyodorkan 12 nama capres kepada responden, Prabowo Subianto masih memperoleh elektabilitas tertinggi sebesar 33,8%. Setelah itu, Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 20,2% dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas 16,4%. Berikutnya muncul nama Ridwan Kamil 4,8%, Erick Thohir 4,5%, dan Mahfud MD 4,2%.
Sedangkan sejumlah tokoh lainnya seperti Sandiaga Uno, AHY, Erlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Muldoko, dan Puan Maharani elektabilitasnya sangat tidak signifikan untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2024. Kemudian kita lihat dinamika elektabilitas Capres, pertanyaan tertutup. Dalam simulasi 12 nama tokoh, hasil survei LSM memperlihatkan bahwa elektabilitas Prabowo Subianto semakin kokoh di puncak 7 bulan jelang Pilpres 2024. Ketika LSM mengajukan pertanyaan tertutup kepada responden, siapakah yang akan dipilih jika Pilpres berlangsung saat ini? Sebanyak 33,8% responden mengaku akan memilih Prabowo. Jika dibandingkan dengan hasil 3 survei sebelumnya, elektabilitas Prabowo menunjukkan tren yang terus menguat. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo yang sempat naik pada survei Juni 2023 kini justru menunjukkan tren yang melemah, yakni dari 21,8% pada bulan Juni menjadi 20,2% pada survei bulan Juli. Sedangkan Anies Baswedan sedikit mengalami penguatan dibandingkan survei bulan Juni lalu. Kemudian kami tanyakan kepada responden untuk mengantisipasi kemungkinan Partai Golkar dan PAN membentuk poros tersendiri dengan mengusung Erlangga Hartarto sebagai capres. Kepada responden kami ajukan pertanyaan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan diikuti oleh 4 capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih? Dalam simulasi 4 nama capres, hasil survei LSM kali ini menegaskan bahwa Prabowo Subianto masih tetap unggul cukup signifikan atas para kompetitornya. Ketika LSM menyodorkan 4 nama capres kepada responden, Prabowo Subianto memperoleh elektabilitas tertinggi, yakni 38,2%. Setelah itu, Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 28,5%. Dan Anies Baswedan di posisi ketiga dengan elektabilitas 21,4%. Nama Erlangga Hartarto lagi-lagi masih kurang mendapatkan perhatian publik dan hanya memperoleh elektabilitas 2,4% saja. Sementara 9,5% responden menyatakan masih bingung atau tidak tahu untuk memilih siapa. Kemudian kami tanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti 3 capres di bawah ini, siapakah yang Anda pilih? Dominasi Prabowo atas para kompetitornya semakin signifikan apabila Pilpres hanya diikuti 3 capres saja. Pada saat kepada responden diajukan pertanyaan, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan? Ternyata sebanyak 40,5% responden mengaku memilih Prabowo, sedangkan 30,8% menyatakan memilih Ganjar dan 22,4% menjatuhkan pilihannya pada Anies. Sementara sebanyak 6,3% responden menyatakan belum punya pilihan atau undecided. Kemudian kita lihat berdasarkan dinamika elektabilitas capres jika pemilu hanya diikuti 3 tokoh, menunjukkan bahwa tren tingkat keterpilihan Prabowo Subianto terus meningkat dari waktu ke waktu. Sejak Maret 2023, elektabilitas Prabowo rata-rata mengalami peningkatan 2% dari survei ke survei berikutnya. Sementara itu, perkembangan terakhir elektabilitas Ganjar Pranowo memperlihatkan kecenderungan yang menurun. Sedangkan Anies
sedikit mengalami peningkatan elektabilitas dalam sebulan terakhir. Namun sisa waktu 7 bulan masih memungkinkan terjadi perubahan dinamika elektabilitas, mengingat setiap baca pres dan tim sukses pasti akan habis-habisan mengerahkan semua sumber daya yang dimilikinya. Posisi cawapres sedikit banyak juga dapat berpengaruh pada perubahan dinamika elektabilitas. Kemudian kami tanyakan, seandainya saat ini dilaksanakan pemilihan presiden dan hanya diikuti oleh Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, siapakah yang Anda pilih? Hasil survei LSN menunjukkan bahwa apabila Pilpres hanya diikuti 2 capres saja, yakni Prabowo Subianto versus Ganjar Pranowo, ternyata dominasi Prabowo semakin menguat. Sebanyak 52,8% responden menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Sementara hanya 38,2% responden yang menyatakan memilih Ganjar. Selisih elektabilitas yang sangat signifikan antara Prabowo dan Ganjar dapat dimaklumi mengingat suara pendukung Anies Baswedan ini cenderung mengarah ke Prabowo daripada Ganjar. Kemudian kita masuk dalam cawapres ideal di mata publik jelang Pilpres 2024. Kami tanyakan kepada responden, menurut pendapat Anda, dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, siapakah yang paling cocok menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto? Berdasarkan hasil survei LSN, Erick Thohir dinilai oleh 19,6% publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok menjadi pendamping Prabowo adalah Gibran Rakabuming Raka sebesar 17,2%. Ridwan Kamil 16,5% dan Mahfud MD 15,4%. Sosok Erick dianggap tepat menjadi cawapres pendamping Prabowo karena keduanya membentuk kombinasi kepemimpinan nasional yang ideal, yaitu Jawa non-Jawa, militer, sipil, dan generasi tua dan generasi muda. Kemudian kami tanyakan, menurut pendapat Anda dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, siapakah yang paling cocok menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo? Berdasarkan hasil survei LSN, Sandiaga Uno dinilai oleh 19,4% publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Ganjar Pranowo. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok menjadi pendamping Ganjar adalah Ridwan Kamil 18,1%, Erick Thohir 15,3%, dan Mahfud MD 13,5%. Sosok Sandiaga dianggap tepat menjadi cawapres mendamping Ganjar karena Sandiaga adalah kader P3 yang merupakan satu-satunya partai parlemen yang telah memutuskan bergabung dengan PDI Perjuangan mengusung Ganjar. Kemudian kami tanyakan, menurut pendapat Anda dari sejumlah tokoh nasional yang ada saat ini, siapakah yang paling cocok menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan? Berdasarkan hasil survei LSN, AHY dinilai oleh 19,5% publik sebagai sosok yang paling tepat untuk menjadi calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan. Tokoh lain yang juga dinilai publik cocok menjadi pendamping Anies adalah Ridwan Kamil 17,5%, Sandiaga Uno 15,2%, dan Kofifa Indar Parawansa 11,8%. Sosok AHY dianggap tepat menjadi cawapres mendamping Anies karena AHY merepresentasikan salah satu partai pengusung Anies. Jika AHY tak terpilih menjadi cawapres pendamping Anies, sangat mungkin koalisi perubahan akan bubar dan gagal mengantarkan Anies
menuju Pilpres 2024. Kemudian kita masuk dalam peta elektabilitas tiga capres papan atas. Generasi Z atau biasa disingkat dengan Gen Z adalah generasi yang lahir dalam rentang tahun 1997 hingga 2012. Kalau dalam kategori survei, mereka adalah responden dalam kelompok umur 17 tahun sampai 20 tahun dan 21 sampai dengan 24 tahun. Berdasarkan hasil survei LSN, responden dalam dua kelompok umur awal ini ternyata cenderung menjatuhkan pilihannya pada Prabowo Subianto seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini. Sebanyak 39,8% responden kelompok umur 17 sampai dengan 24 tahun yang mewakili Gen Z mengakui akan memilih Prabowo Subianto. Sementara itu sebanyak 31,5% dari mereka menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo dan 23,4% lebih memilih Anies Baswedan. Anak muda Indonesia ternyata termasuk dalam kategori pemilih rasional yang tidak mudah terjebak oleh politik pencitraan. Dalam hal ini, Prabowo dipandang oleh Gen Z sebagai sosok memimpin yang apa adanya, tulus, dan total fokus pada kepentingan nasional. Mayoritas dari Gen Z juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI sebagaimana ditemukan dalam survei LSN kali ini. Kemudian kita lihat peta dukungan tiga capres papan atas berdasarkan latar belakang agama responden. Melalui analisis tabulasi silang diketahui bahwa hampir 100% pemilih Anies Baswedan adalah responden yang beragama Islam. Dari total responden yang memilih capres koalisi perubahan itu, 99,1% beragama Islam dan hanya 0,9% yang beragama di luar Islam. Data ini semakin menegaskan bahwa Anies cenderung kurang diterima oleh komunitas non-Muslim. Sebaliknya, Ganjar Pranowo adalah salah satu bakal capres yang paling banyak memperoleh dukungan dari komunitas non-Muslim. Dari total responden yang mengaku akan memilih Ganjar, sebanyak 15,1% berasal dari komunitas non-Muslim. Dan hanya 84,9% yang mengaku beragama Islam. Sementara itu, pemilih Prabowo Subianto ini paling mendekati ideal. Prabowo diterima di kalangan pemilih beragama Islam dan juga mendapatkan tempat di kalangan pemilih non-Muslim. Dari total responden yang mengaku akan memilih Prabowo, sebanyak 87,8% beragama Islam dan 12,2% non-Islam. Ini hampir sama dengan komposisi penduduk Indonesia berdasarkan latar belakang agama menurut data BPS. Kemudian kita lihat peta dukungan pemilih PDI Perjuangan terhadap tiga capres papan atas. Berdasarkan hasil analisis LSN, Prabowo memperoleh bonus elektabilitas dari sebagian konstituen PDI Perjuangan. Memang persentase konstituen atau pemilih PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar masih lebih besar daripada yang bermigrasi ke Prabowo. Namun berdasarkan temuan survei LSN, dalam setahun terakhir persentase konstituen PDIP yang memilih Ganjar ini terus menurun, sementara yang menjatuhkan pilihan pada Prabowo semakin membesar. Saat ini sudah lebih dari 38% konstituen PDIP yang bermigrasi ke Prabowo dan tinggal 45,3% yang masih bertahan di kubu Ganjar. Nah, mengapa konstituen PDI Perjuangan banyak yang mengalihkan dukungan ke Prabowo? Selain karena faktor Jokowi Effect, banyak di antara mereka yang merasa lebih nyaman bernaung di bawah Panji Prabowo daripada di kandang banteng. Pernyataan secara terbuka
untuk mendukung Prabowo dari sejumlah elit PDIP belum lama ini mengindikasikan bahwa banyak dari mereka yang sudah kurang nyaman berada di gerbong politik yang dikomandani oleh Megawati Soekarno Putri. Kemudian kita lihat berdasarkan peta dukungan pemilih atau relawan Jokowi terhadap 3 capres papan atas, sinyal-sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo ini semakin menguat. Nampaknya juga ditangkap dengan jelas oleh basis massa Jokowi. Berdasarkan analisis tabulasi silang yang dilakukan LSN, para pemilih dan relawan Jokowi dalam 2 pilpres sebelumnya dari waktu ke waktu semakin mantap menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Sebaliknya, pemilih dan relawan Jokowi lambat tapi pasti meninggalkan dukungannya pada Ganjar. Saat ini, 47,5% responden yang mengaku pemilih atau relawan Jokowi menjatuhkan pilihannya pada Prabowo, sedangkan yang memilih Ganjar hanya 35,8%. Nah, jika kita membandingkan dengan hasil-hasil survei LSN sebelumnya, nampak bahwa persentase basis massa dan relawan Jokowi yang hijrah mendukung Prabowo terus meningkat. Sementara yang tetap setia atau bertahan mendukung Ganjar cenderung mengalami penurunan. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh rekan saya, Saudari Fisya. Silakan. Baik, terima kasih atas paparan dari hasil survei terbaru LSN pada bulan Juli 2023. Untuk itu saya izin membacakan kesimpulan, yang dimana hasil survei LSN yang dilakukan pada tanggal 10 sampai dengan 19 Juli 2023 di 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia dan lebih memfokuskan pada dinamika elektabilitas 3 capres papan atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Melalui berbagai format pertanyaan dan simulasi, Prabowo Subianto selalu leading atas Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Ketika LSN mengajukan pertanyaan secara terbuka, siapakah yang akan dipilih jika saat ini dilaksanakan Pilpres, sebanyak 28,5% secara spontan menyebut nama Prabowo. Sementara yang menyebut nama Ganjar sebanyak 17,6% dan Anies Baswedan hanya sebesar 13,4%. Kemudian ketika LSN mengajukan pertanyaan secara tertutup, yaitu siapakah yang dipilih responden dari 12 nama tokoh yang disodorkan oleh LSN, Prabowo Subianto tetap kokoh di puncak dengan elektabilitas 33,8%. Sedangkan Ganjar hanya dipilih oleh 20,2% dan Anies menjadi pilihan 16,4% responden. Begitu pula saat LSN membuat simulasi Pilpres yang hanya diikuti oleh 3 kandidat saja, Prabowo semakin menguat dengan elektabilitas 40,5%, sementara Ganjar hanya didukung oleh 30,8%, dan Anies menjadi pilihan 22,4% responden. Dengan demikian, dinamika persaingan dari 3 capres papan atas menunjukkan bahwa tren elektabilitas Prabowo Subianto semakin menguat dari waktu ke waktu. Sementara itu, elektabilitas Ganjar Pranowo memperlihatkan tren melemah yang dimana justru ketika waktu pelaksanaan Pilpres semakin mendekat. Sedangkan Anies Baswedan tidak juga menunjukkan tren yang positif dan progresif untuk mengejar ketertinggalannya dari Prabowo maupun Ganjar. Salah satu faktor penyebab mengapa tren elektabilitas Prabowo Subianto semakin menguat, sementara Ganjar Pranowo cenderung melemah adalah faktor endorsement dari Presiden Jokowi. Berdasarkan observasi LSN, Presiden Jokowi yang beberapa waktu lalu disebut-sebut berdiri dengan 2 kaki, 1 kaki menopang Ganjar dan 1 kaki lainnya membantu Prabowo, kini kedua kaki Jokowi nampaknya cenderung total mendukung Prabowo. Seperti diketahui, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi terus meningkat dalam setahun terakhir, di mana tingginya tingkat kepuasan publik tersebut pada gilirannya berpengaruh langsung pada approval rating Jokowi. Dengan kata lain, capres yang disetujui dan di-endorse oleh Jokowi cenderung akan memperoleh bonus elektabilitas. Berdasarkan hasil survei LSN kali ini, selanjutnya sebanyak 45,3% meyakini bahwa Presiden Jokowi pada akhirnya akan menjatuhkan endorsement-nya pada Prabowo Subianto. Itulah sebabnya mengapa elektabilitas Prabowo terus menguat dan Ganjar semakin terbenam.
Hanya 30,2% publik yang meyakini endorsement Jokowi diberikan kepada Ganjar dan trennya terus menyusut dibandingkan hasil-hasil survei LSM sebelumnya. Sinyal-sinyal dukungan Presiden Jokowi terhadap Prabowo yang semakin menguat nampaknya juga ditangkap dengan jelas oleh basis massa Jokowi. Berdasarkan analisis tabulasi silang yang dilakukan oleh LSM, para pemilih dan relawan Jokowi dalam 2 pilpres sebelumnya dari waktu ke waktu semakin mantap menjatuhkan pilihannya pada Prabowo. Sebaliknya, pemilih dan relawan Jokowi lambat tapi pasti meninggalkan dukungannya pada Ganjar. Saat ini 47,5% responden yang mengaku pemilih atau relawan Jokowi menjatuhkan pilihan pada Prabowo, sedangkan yang memilih Ganjar Pranowo hanya 35,8%. Selanjutnya, selain dari basis massa Jokowi, Prabowo juga memperoleh bonus elektabilitas dari konstituen PDI Perjuangan, di mana memang persentase konstituen atau pemilih PDIP yang mendukung Ganjar masih lebih besar daripada yang bermigrasi ke Prabowo. Namun berdasarkan temuan survei LSM, dalam setahun terakhir persentase konstituen PDIP yang memilih Ganjar terus menurun, sementara yang menjatuhkan pilihan pada Prabowo semakin membesar. Saat ini sudah lebih dari 38% konstituen PDIP yang bermigrasi ke Prabowo dan tinggal 45,3% yang masih bertahan di kubu Ganjar. Temuan survei LSM lainnya mengindikasikan bahwa seandainya Pilpres dilaksanakan saat ini, sebanyak 39,8% responden kelompok umur 17 sampai dengan 24 tahun yang mewakili Gen Z mengaku akan memilih Prabowo Subianto. Sementara itu sebanyak 31,5% dari mereka menyatakan dukungannya pada Ganjar Pranowo dan 23,4% lebih memilih Anies Baswedan. Anak muda Indonesia ternyata termasuk dalam kategori pemilih rasional yang tidak mudah terjebak oleh politik pencitraan, di mana dalam hal ini Prabowo dipandang oleh Gen Z sebagai sosok pemimpin yang apa adanya, tulus, dan total fokus pada kepentingan nasional. Mayoritas dari Gen Z juga mengapresiasi kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan RI sebagaimana ditemukan dalam survei LSM kali ini. Mengenai partai politik, hasil survei LSM juga menunjukkan bahwa jika saat ini dilaksanakan pemilu, maka PDIP akan keluar sebagai pemenang dengan elektabilitas sebanyak 19,2%. Namun dominasi PDIP terus dibuntuti oleh perkembangan elektabilitas dari Partai Gerindra yang begitu progresif. Sebanyak 17,1% responden mengaku memilih Partai Gerindra jika pemilu dilaksanakan saat ini. Elektabilitas PDIP cenderung stagnan, bahkan sedikit menurun, di mana salah satu penyebabnya adalah tidak adanya faktor ekor jas atau kotel efek. Ditunjuknya Ganjar sebagai capres ternyata tidak terlalu berpengaruh pada elektabilitas PDI Perjuangan, di mana posisi Ganjar pada Pilpres kali ini berbeda dengan peran Jokowi pada pemilu 2014 dan juga 2019. Pada 2 pemilu sebelumnya, Jokowi efek betul-betul menjadi faktor pendongkrak elektabilitas dari PDIP sehingga memenangkan pemilu 2 kali berturut-turut. Kini hal yang sama tidak dapat dimainkan oleh Ganjar Pranowo. Baik demikian untuk kesimpulan hasil survei nasional LSM dan juga seluruh paparan dari rilis terbaru hasil survei nasional LSM pada bulan Juli 2023. Untuk selanjutnya mengenai paparan hasil survei secara lengkap dapat teman-teman wartawan akses melalui press release yang akan dibagikan setelah rilis ini berakhir. Baik, apabila demikian tidak ada pertanyaan yang disampaikan, terima kasih kami sampaikan atas partisipasi dan juga apresiasi kepada teman-teman wartawan, baik teman-teman wartawan dari media elektronik maupun media cetak. Kami dari LSM mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.